Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kisah-Kisah Islami. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah seorang faqih yang diuji dengan bala yang sangat berat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dahulu kala hiduplah salah seorang faqih atau seorang ahli agama di kota Baghdad. Ia termasuk orang yang disegani karena ketinggian ilmu dan perannya di tengah masyarakat. Suatu ketika ia hendak menunaikan ibadah haji. Lalu ia mengajak dan mengumpulkan beberapa sahabat karib dan muridnya. Di tengah perjalanan, udara begitu panas membakar. Mereka mengalami kelelahan dan kehausan. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sebuah biara milik seorang pendeta Nasrani. Lalu salah seorang murid berkata, "Ya Syekh, mari kita mendekati biara itu untuk beristirahat dan berteduh sebentar." Sang faqih pun berkata, "Baiklah, terserah kalian." Ketika mereka sampai di biara tersebut, mereka pun berteduh dan beristirahat di sana. Karena begitu lelah, akhirnya mereka pun tertidur. Sedang sang faqih tetap terjaga. Lalu sang faqih pun meninggalkan murid-muridnya yang tertidur. Ia lalu mencari air untuk berwudu. Ia mengelilingi tembok biara. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik jelita dari jendela bagian atas biara. Ia pun terkesima dengan kecantikan wanita tersebut. Ia lupa bahwa ia sedang mencari air untuk berwudu. Iblis pun membisikkan tipu dayanya. Ia kemudian mengetuk pintu biara tersebut. Lalu keluarlah seorang rahib. Sang rahib bertanya, "Siapakah Anda wahai Tuhan, Tuan?" Sang faqih memperkenalkan dirinya. "Lalu ada keperluan apa Anda datang kemari, wahai Syekh?" tanya sang rahib. Sang faqih berkata, "Wahai rahib, aku telah melihat seorang wanita yang sangat cantik dari jendela atas biaramu. Siapakah ia, jika aku boleh tahu?" "Ia adalah putriku," jawab sang rahib. "Bolehkah aku menikah dengannya?" pinta sang faqih. Sang rahib berkata, "Sungguh, hal itu dilarang dalam agama kami. Jika hal itu dibolehkan, tentu aku akan menikahkan Anda dengannya, tanpa diskusi apapun." "Tapi tunggulah sebentar, aku akan bertanya kepada putriku," kata si rahib. Sang rahib lalu masuk menemui putrinya. Lalu ia pun menceritakan tentang kejadian ia dengan sang si faqih. Si putri pun menjawab, "Aku akan menikah dengannya asalkan ia mau masuk ke agama Nasrani," kata si putri. Akhirnya sang rahib pun menawarkan hal itu kepada si faqih. Saat itu bujuk rayu setan telah benar-benar memperdaya sang faqih. Murid-muridnya yang tertidur pun sama sekali tidak tahu apa yang terjadi padanya. Akhirnya si faqih pun berkata, "Aku telah meninggalkan agama Islam dan aku rela masuk agama Nasrani
demi menikahi putrimu. Lalu putri sang rahib pun menyetujui hal tersebut. Lalu sang putri rahib pun berkata, "Apa maharmu wahai tuan?" kata si putri rahib. "Kulihat engkau orang yang miskin. Tetapi apabila engkau mau, cukuplah maharnya engkau menggembala babi-babi kami selama 1 tahun. Dan hasil dari penggembalaan itu sebagai mahar untukku." Kata si fakih, "Baiklah, aku setuju." Mulailah sang fakih menggembala babi-babi milik sang rahib. Ia mengambil tongkat yang biasa ia gunakan untuk berkhutbah dan menggunakannya untuk menghela babi-babi yang ia gembala. Sampai saat ia mulai menggiring babi gembalaannya menuju padang gembala, murid-muridnya belum juga bangun. Mereka begitu kelelahan hingga ketika mereka terbangun, begitu kagetnya mereka mendapati sang fakih tidak bersama mereka. Mereka segera bergegas mencari si fakih, guru mereka. Lalu mereka pun menemui sang rahib. Sang rahib pun menceritakan apa yang telah terjadi pada sang fakih. Mendengar kisah itu dari si rahib, murid-murid si fakih pun menangis histeris. Sebagian jatuh pingsan seketika. "Lalu di mana ia sekarang?" tanya salah seorang murid sang rahib. Salah seorang murid kepada sang rahib. "Ia sedang mengembala babi-babi milikku," jawab sang rahib. Murid-murid sang fakih segera menuju ke tempat di mana guru mereka mengembalakan babi milik sang rahib. Sesampainya di sana, mereka pun menanyai sang rahib. Mereka mengingatkannya dengan ajaran agama, dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi sang fakih pun berkata kepada mereka, "Pergilah dariku, aku lebih tahu apa yang kalian bacakan kepadaku. Akan tetapi, aku telah terkena bala dari Rob semesta alam." Akhirnya, murid-murid sang fakih tersebut merasa tidak berdaya membantah perkataan gurunya. Mereka pun meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama pelaksanaan ibadah haji, mereka tidak henti-hentinya berpikir tentang guru mereka. Mereka begitu menyayangkan mengapa gurunya dapat terpedaya sedemikian rupa. Mereka begitu kecewa dan sedih. Sepulang dari pelaksanaan ibadah haji, mereka sengaja mengambil jalan yang sama sebagaimana mereka berangkat. Mereka berharap dapat bertemu dengan guru mereka, dengan harapan ketika kali ini mereka mengingatkannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka guru mereka akan ingat dan kembali bertaubat. Ketika sampai di daerah yang dekat dengan biara rahib Nasrani tersebut, mereka melihat guru mereka masih menggembalikan babi-babi milik rahib. Mereka pun kembali mendekati guru mereka, menyapanya dan mengingatkannya tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Namun si guru tidak menghiraukan mereka. Akhirnya dengan perasaan sedih, mereka meninggalkan guru mereka dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama setelah cukup jauh dari biara Nasrani tersebut, tiba-tiba mereka melihat bayangan dari kejauhan di belakang mereka.
Bayangan tersebut tampak berlari mengikuti mereka dan berteriak memanggil mereka. Ternyata bayangan tersebut adalah sang fakih guru mereka. Murid-murid pun segera menghentikan langkah mereka dan menunggu sang fakih. Ketika sang fakih menyusul rombongan murid-muridnya, ia bersahadat, "Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku telah bertaubat dan menyesali perbuatan yang telah aku lakukan sebelumnya, ujar sang fakih. Semua itu adalah karena kesalahan, dosa, dan kedurhakaanku kepada Allah, hingga aku diberikan ujian olehnya dengan apa yang telah kalian lihat, tambah sang fakih. Murid-muridnya begitu bahagia melihat guru mereka telah bertaubat, meski sebelumnya mereka begitu kecewa. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad, sang fakih tampak sering menyendiri beribadah, jauh lebih giat dari sebelumnya. Hingga suatu hari, ketika murid-murid sang fakih sedang berkumpul di rumah guru mereka untuk belajar bersama, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita mengetuk pintu. Mereka membukakan pintu dan bertanya kepada wanita tersebut, "Siapa Anda dan siapa yang Anda cari?" "Aku adalah Fulana binti Fulan, putri sang rahib," jawab wanita tersebut. Murid-murid sang fakih memberitahukan kepada guru mereka bahwa yang datang tidak lain adalah putri sang rahib. Sang fakih pun mengizinkannya masuk. Saat ia telah masuk dan bertemu dengan sang fakih, wanita tersebut berkata, "Wahai Tuan, aku datang untuk menyampaikan salam kepadamu. Apa yang terjadi padamu?" tanya sang fakih. Putri rahib tersebut berkata, ketika engkau pergi meninggalkanku, aku menangis hingga aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepadaku, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Beliau mengatakan sebanyak itu 3 kali. Kemudian beliau juga berkata kepadaku, Allah telah menjadikanmu sebagai ujian bagi salah seorang wali dari wali-walinya. Karena saat ini aku datang kepadamu untuk masuk Islam di tanganmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wanita tersebut akhirnya bersahadat. Sang fakih begitu gembira karena akhirnya putri rahib tersebut masuk Islam di hadapannya. Selanjutnya sang fakih menikahinya di atas agama Allah dan Rasulnya. Murid-murid sang fakih lantas bertanya tentang dosa apa yang dilakukan oleh sang fakih hingga Allah memberikan ujian sebagaimana yang telah dialami oleh sang fakih. Sang fakih bercerita, suatu ketika aku sedang berjalan di lorong-lorong kota. Aku bertemu dengan seorang laki-laki Nasrani yang berjalan di dekatnya. Aku berkata kepada laki-laki Nasrani tersebut, "Menjauhlah dariku, wahai Nasrani, laknatullah. Demi Allah, aku jauh lebih baik darimu." Laki-laki Nasrani tersebut lantas menoleh kepadaku dan berkata, "Bagaimana engkau tahu bahwa engkau lebih baik dariku? Apakah engkau mengetahui apa-apa yang ada di sisi Allah sehingga engkau berpikir bahwa engkau lebih baik dariku?" Tak berapa lama setelah itu, sampailah kabar bahwa laki-laki Nasrani tersebut akhirnya masuk Islam. Ia menjadi ahli ibadah yang sangat rajin dan tekun beribadah. Karenanya lah akhirnya Allah memberikanku ujian dengan apa yang telah kalian lihat. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat, agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan kisah-kisah yang lain, insya Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share bila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.